Beliau memang bapaknya Itawa lah kalau di Banjarnegara dan juga Wonosobo itu memang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugroho Nur Ihsanto di channel YouTube Sumarah Kabar Kambing. Sekarang saya berada di Desa Babadan, Kecamatan Pagendan, Kabupaten Banjarnegara. Kita akan mengunjungi salah satu bapak dari Itawa yang ada di daerah Banjarnegara dan juga Wonosobo. Tidak lain dan tidak bukan, kita sudah berada di Mendotani Farm, yaitu ownernya Bapak Matsuko yang mempunyai jantan Jojo. Nanti kita review materi-materi yang ada di kandang Mendotani Farm. Jangan lupa di subscribe dulu. Baik teman-teman, kita sudah berada di kandang Mendotani Farm bersama ownernya. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan dulu Pak, namanya, alamatnya, dari sini saja, dari atas ini. Nah, Yang kayak ini? Bos, mantep. Namanya, alamatnya, dan juga nomor HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matsuko dari Desa Babadan, Kecamatan Pagendan, Kabupaten Banjarnegara. Kalau berkenan kepengin tahu nomor HP saya 082 135 396 555. Nah, itu teman-teman, nomor HP-nya. Nama farmnya Mendotani. Nama farmnya Mendotani. Kita sudah mengeluarkan salah satu pejantan di Mendotani Farm ini. Mari kita lihat dan mereviewnya. Monggo Pak. Ini dia teman-teman. Ini namanya siapa ini Pak? Kebulajer teman-teman. Kebulajer juga dulunya sangat fenomenal sekali waktu Matsuko ini membawanya ke Banjarnegara ini. Ini historinya gimana ini Pak dulu dapatnya ini Kebulajer? Dapatnya maksudnya Sejarahnya dulu gimana? ini saya bukan terpesona karena sejarah. Ini cuma kepengin, tujuan saya beli kambing ini. Ya kemungkinan bagi orang lain mahal. Bagi saya ya belum bisa mengatakan kambing ini mahal atau murahnya, itu belum bisa. Karena tujuan saya ini mau buat njodohin anak-anak yang betina, anak Jojo. Jadi untuk Ya, breeding teman-teman. Ya, untuk breeding. mencocokkan atau menjodohkan anak-anak dari Jojo yang betina, dikraskan untuk Kebulajer ini. ya bukan beli kambing ini mahal untuk target kontes, itu bukan. Tujuan saya berani mahal kalau yang kambing bisa breeding, ngeluarin anak yang bagus-bagus. Ya, karena memang basicnya Ya, Pak Matsuko ini juga breeder ya Pak, Ya. juga pembreeding teman-teman. Kebulajer ini untuk kerandanya apa ini Pak? kalau dari keranda sih, ya kalau ini bapaknya dari anak perdananya punya Kaji Anis. Ini Tejo. Ini anak dari Bap- Tejo. Bapaknya mbahnya, ini. Ya, mbahnya ini Tejo. Kalau indukannya Kalau indukannya itu masih ada aliran dari Labas. dari Labas. Berarti dari Alirannya Labas. dari Labas. Indukannya juga di sini.
Jadi dulu Pak Mat Suko ini membeli kebo lajer beserta indukannya ya Pak? Ya, ini kalau sama punya Kaji Anis kan ini cucu. Ini berarti cucunya, Ya. cucu Tejo. Ini cucu Bejo. Oh ini cucu Bejo. Tejo kan anak Ya. Bejo. Jadi untuk indukan dari kebo lajer ini juga baru saja beranak teman-teman. Baru sekitar 19 hari ya Pak? Ya, ini Baru 19 hari teman-teman. Jadi di sini kita lihat dulu teman-teman. Ini dikawinkan dengan siapa indukan kebo lajer Pak? ini saya kabulari sama jodokan sama Jojo. Sama Jojo teman-teman. Nah, Ini keluar ini ini dapatnya kayak gini. sangat istimewa sekali. Kalah warna ini warnanya Ya, lagi Pak. kurang mendukung. Karena warna memang nggak bisa pesen ya Pak. Seperti ini teman-teman. Untuk anakan Jojo dan juga indukan dari kebo lajer itu. Ini adik kebelajar. Ini adiknya teman-teman. Sangat istimewa sekali. Ini dijelaskan monggo Pak, ini kelebihannya jembe ini. Kalau saya bukan saya mendahului ya. Iya. Kalau ini dibanding sama Belajar. kebelajar kayaknya kejauhan. Cuma kalah warna. Ini cuma kalah warna itu. Iya, cuma kalah warna. Tapi bagi saya warna apapun yang penting cocok sesuai nggak masalah. Ini memang warnanya ada petaknya seperti Ya. ini teman-teman. Tapi ditutup dengan pasungnya. Ini kalau postur Posturnya juga bagus seperti ini. kayaknya Tinggi, panjang. Ekornya juga ini nggak nekong-nekong klub. kalau Tidak anak nekong-nekong cucu, klub teman-teman. saya sangat yakin Untuk ekor ya Pak. ekornya Ekornya memang nggak bakalan mengecewakan. bagus-bagus teman-teman. Untuk speknya seperti ini. Untuk dari Kecilnya Pasung. emang jelek-jelek. pas baru lahir itu Pak. Ya, Pas jelek-jelek. baru lahir teman-teman. Ini baru 19 hari tapi perubahannya sudah seperti ini. Menuju hal-hal positif ya seperti ini teman-teman. Jadi untuk lahirnya tidak bagus tapi kalau sudah besar istilahnya sudah kena angin. Untuk telinganya lentur-lentur, tebal-tebal. Kayaknya 1 meter tujuan besok setelah umur 18 bulan Iya. tembus. Tembus ini teman-teman. Untuk 1 meter tingginya. Istimewa sekali nih. Ini dijual apa enggak ini Pak? Sementara belum. Sementara Soalnya belum kan dulu. masih jelek. Jadi menurut jenengan ini masih jelek Masih seperti ini. jelek. Seperti ini teman-teman. Speknya 2 jantan-jantan ya Pak. Iya. 2 jantan-jantan. Nanti kita lihat indukannya. Ini kalau betina-betina ya kemungkinan yang satu udah saya jual. Seperti itu teman-teman. Ini untuk telinganya ini kok bagus-bagus semua. Ini gimana ini Pak caranya? Ini sudah lebar, panjang, lentur. Ini kan cuma kebetulan yang ngecat lagi ngawur. Nah itu nggak briefing dulu ini. Jadi baru 19 hari. Tapi belum dijual teman-teman. Nanti Ini udah sikunya dilihat. untuk bokongnya seperti ini teman-teman. Nah, nanti setelah umur 1 bulan biasanya Ya. anak Jojo ya muncullah dari sini jewol-jewol. Untuk bulunya ya Pak? Iya, sini ini mulai. Ini juga Nih, ini juga mulai. sudah terlihat ini teman-teman. Ya. Sangat istimewa ini. Ini Sudah. masih dekok-dekok kayak gini. Ya. Nanti setelah ini buka, ini nanti lebih besar lagi. Sini tambah nyatu. Nah, untuk dagunya nanti bisa lebih tebal lagi teman-teman. Ini termasuk sudah tebal sebetulnya teman-teman. Tapi memang Pak Mat Suko ini memang sepak terjang di dunia kambing sudah sangat lama. Apalagi kambing milik sendiri. Anakan Jojo beliau sudah pasti paham teman-teman untuk perkembangannya. Untuk bapaknya ini teman-teman. Ini Jojo.
Jojo ini umur berapa ini Pak? Ya 4 tahun lebih. Sudah 4 tahun lebih ini. Kalau ke Bulajar ini umur berapa? Bulajar setahun. Ini 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun teman-teman. Ini sangat fenomenal dulu. Menggemparkan dunia perkambingan teman-teman. Bulajar ini. Ini kan cuma nyusu sampai berapa ya? 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Pernah keselak, nggak berani nerusin. Oh, berarti kalau sudah keselak bisa rawan kalau masih lusu ya Pak? Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini karena tidak disusu kecilnya, susu sampai 4 bulan setengah. Jadi memang untuk postur belum bedah ya Pak? Ya, ini misalkan mau nafsu buat ikut kontes lagi. Iya. Ya kalau yang haus-haus kontes pasti dispet, dibikin gemuk. Tapi karena Kalau memang saya- beliau ini untuk breeding untuk tujuan awalnya, jadi yang penting kambingnya sehat. Iya. Seperti itulah Yang teman-teman. penting ramban full. Nah, Ini bulu mulai bulunya juga mulai bagus ini untuk di perut sini sudah kelihatan. Jadi untuk Bulajar memang telinganya memang sangat istimewa ya Pak. Bulajar ini. Nanti kita lihat indukannya teman-teman. Indukannya juga tidak kalah istimewa. Nah, kita sekarang beralih ke Jojo teman-teman. Jojo ini anakan apa ini Pak? Ini anak gogon, Anak gogon dari Old City ya? all city, Berarti ini cucu baja hitam ya? cucu baja hitam. Ini cucu baja hitam teman-teman. Kalau untuk indukannya, Kalau induknya ada darahnya limbat. limbat itu Limbat dulu ya kambing bulu termewah dan gombel termewah itu limbat. Punya Lurisai, terus ke tempatnya Pak Soleh. itu sudah zaman dahulu teman-teman. Saya pemula nggak tahu itu yang namanya limbat. Ini kalau motifnya kan agak-agak mirip-mirip limbat sebenarnya. Kalau dulu nggak berhalangan Ya, kayaknya bisa. jadi memang Bahkan keserasiannya lebih lengkap ini sama limbat. jadi memang Kalau sudah- limbat kan kurang tinggi, ya. tapi gombelnya istimewa, bulunya istimewa. Ini Jojo ini dulu beli umur berapa ini? Umur 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu teman-teman beli ke sini. Jadi untuk historinya Jojo memang dulu memang sempat trouble teman-teman, sempat Iya, saya ada masalah ya Pak. dulu kan dulu. beli ini saya kebetulan ya modalnya lagi nggak ada. Saya jual itu L300. Oh berarti sampai jual mobil Iya. dulu. Seperti itu teman-teman. Saya vakum, nggak punya mobil sampai 3 tahun. Sampai ini jadi jantan, Iya. ngeluarin keturunan, akhirnya keturutan lagi punya mobil lagi. Nah, jadi dari mobil ke kambing, kambingnya masih ada, tapi beli mobil lagi tuh. Iya. Jadi memang cerdas beliau ini. Ya alhamdulillah sampai jadi kandang Seperti- satu itu. yang satunya lagi. Iya, jeripayahnya ini. Jerih payah dari Jojo teman-teman. Jadi memang Jojo bersama Matsuko ini sudah melekat sekali untuk namanya. Termasuk ini udah suatu kanugerahan. Kalau dilihat kondisinya seperti itu dulu, Iya. vakum 1,5 tahun itu. Jadi untuk trouble-nya dulu 1,5 tahun. Sebenarnya Jojo ini dulu kambing kontes ya Pak? Iya. Dulunya memang kambing kontes teman-teman. Tapi memang dulu ada masalah untuk kesehatannya. Ini umur kan mendekati 5 tahunan kayaknya, tapi telinga belum buka. Masih rapat. Nah, ini juga suatu kelebihan teman-teman. Sangat jarang sekali untuk jantan yang sudah tua untuk telinga masih melipat seperti ini. Ya makanya anaknya kalau baru lahir Iya. jarang yang langsung istimewa itu jarang ada. Oh, berarti faktornya Iya. dari ini. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kebalikannya nanti di cucunya pasti langsung Oh, langsung poin. Nah, itu teman-teman. Saya berani jamin. Itu ilmu breeding dari Bapak Matsuko ini. Jadi untuk untuk Jojo ini, untuk turunannya di daerah Banjarnegara dan juga Wonosobo dan se-Jawa Tengah dan se-Jawa Timur ini anak sudah Jojo banyak yang- sekali. Yang pernah
buat gunjingan orang ini. Ini gunjingnya kayak ini. Nah ini teman-teman, ini salah satu contoh. Kalau nggak dipegang ini telinganya jelek loh. Ini salah satu contoh anakan Jojo yang dulu diremehkan teman-teman pas masih kecil. Nah ini sudah dikeluarkan. Ini anak Jojo teman-teman. Untuk postur ini sudah melebihi dari bapaknya ini ya Pak. Untuk posturnya. Posturnya lebih tinggi kayaknya. Cuma ini ya habis rontok bulunya karena pakan. Oh, jadi alergi ya Pak? Comborannya dulu ini pakai konsentrat. Oh. Nah, terus bulunya nggak kuat. Jadi memang konsentrat memang bagus untuk pertumbuhan badan tapi tidak untuk bulu ya Pak? Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi Tapi alhamdulillah nih mulai ini sudah tumbuh kelihatan lagi nih. ya Pak. Ini di perut sini juga sudah tebal lagi teman-teman. Anak Jojo nih. Permanen ini ekor. Ekornya teman-teman. Ekornya ini sudah kayak ada kawatnya di dalam. Ini dulu jelek Pak. Jelek. Dulu jelek teman-teman. Ini juga diremehkan dulu ya Pak. Iya. Ini juga diremehkan. Ini umur berapa sekarang? Ini 2 tahun. 2 tahun teman-teman. Baru 2 tahun. Sudah seperti ini. Ekosnya juga sudah tebal ini. Ini indukannya apa ini? Indukannya ini masih ada lurinya birawanya Pak Mistono. Oh, birawa Masih milik Pak ada, Mistono ya. teman-teman. Masih ada luri birawa. Induknya mati. Induknya sudah mati. Iya. Tapi alhamdulillah kakaknya ini kan betina. Ya. Mau melahirkan. Bentar lagi melahirkan. Di sini induknya ini. Di sini. Di sini teman-teman. Nah. Kakaknya ini. Nanti kita lihat. Iya, dilihatkan. Nih, telinga kalau nggak dipegang ini kelihatannya jelek. Ya. Jadi ini salah satu ciri khas dari Jojo teman-teman. Ini tebel, sebenarnya tebel. Jojo itu mengeluarkan Lentur, nih. mengeluarkan telinga tebal-tebal, lentur-lentur seperti ini teman-teman. Dan juga rapi. Seperti ini. Ini bukan variasi bulu, ini asli pasung nih. Ini asli pasungnya sudah. Cuma kelemahan anak Jojo di usia dini umur 5 bulan sampai 8 bulan Ya. sungguhnya jelek. Kebanyakan itu ya saking suburnya. Ya teman-teman. Jadi memang ciri khas dari kelemahannya Jojo. kayak gitu. Ciri khas dari Kalau Jojo jantan. salah satunya itu. Salah satunya untuk apa tanduknya. Tanduknya itu, sangat besar ya, sekali. Banyak yang besar. Jadi kalau memang posturnya belum mumpuni untuk tanduk yang sebesar itu, jadi memang kelihatannya jelek ya Pak. Iya. Ya seperti itu teman-teman. Itu Makanya jangan ciri ke khas. susu, jangan ke susu. Jadi sabar saja yang memelihara anak Ya. Jojo atau mungkin contoh orang petani Jawa Timur ya. ya. Kambingnya bagus-bagus, emang orangnya penyabar. Nah itu teman-teman. Bener penyabar, semua penyabar. Jadi memang Dan membutuhkan penyayang proses. kambing. Kita bisa belajar dari situ teman-teman. Soalnya prosesnya itu emang harus sabar. Ini Kalau anak yang bisa nyontoh itu petani-petani Jawa Timur untuk perawatan, insya Allah ya sukses. Ya, seperti itu teman-teman. Iya. Posturnya juga sudah bagus sekali ini sudah. Ini 1 meternya lebih 4. Lebih 4 ini. Iya. 104 cm teman-teman. Baru 2 tahun. Tergolong jumbo ini. Nih rumputnya. Ekornya istimewa sekali teman-teman. Seperti dikasih kawat. Kita masukkan dulu. Sanjungan masuk. Ya kita lanjut bincang-bincang dulu teman-teman bersama Bapak Pak Suko ini. Sambil ngopi dulu, kopi asli dari Babadan. Nanti kalau teman-teman yang suka ngopi bisa pesan ya Pak. Sing tak serang es teh. Karena beliau sedang tidak enak badan sebetulnya. Memang baik sekali Bapak Pak Suko ini. Sedang tidak enak badan, tapi kita dari tim Sumarah Kabar Kambing boleh mereview. Itu sebuah penghormatan sekali teman-teman. Kopi kecut. Yang mau beli kaos yang mahal hubungi Wiwin. Nah.
Itu sebuah humor, teman-teman. Sebuah humor. 300.000. Jangan diambil hati, itu humor, teman-teman. Kita Pak, ini saya sudah mereview mungkin ada 10 sampai 15 kandang. Nah, dari reviewan itu banyak sekali yang menyebutkan nama panjenengan. Nah, Nyebutna elek apa-ape. Nah, itu kan engko nglendengi sanu wong agul-agul. bukan begitu, Pak. Tapi seperti ini. Saya tanya, ini kerandanya apa? Ini saya beli dari Pak Matsuko. Entah itu saya anakan dari ini, dari Bapak Matsuko. Nah, jenengan itu kan sudah membuktikan, berarti sudah terbukti sepak terjang jenengan itu di dunia etawa kan memang sangat dari dulu sekali, Pak. Jadi kita mengulik dulu, bisa dijelaskan sejarahnya jenengan itu dulu ketemu kambing etawa ini seperti apa, kok bisa suka, kok bisa menyebarkan kambing etawa itu di wilayah Banjarnegara dan juga Wonosobo itu seperti apa dulunya, Pak? Monggo. Kalau dulu sih saya awal mulanya saya pecinta kambing itu dari usia kecil, pas kalau nggak salah ya kayaknya masih kelas 1-an. Itu dulu kambing biasa, gembel Jawa. lokal, Oh, gembel lokal. Gembel lokal. Nah, setelah dewasa dulu kan punya orang tua. Nah, setelah dewasa sehabis saya sunat itu saya punya rezeki dikasih sama saudara-saudara. Ya. Itu kayaknya dari zaman dulu saya punya duit itu 65.000. Saya beli kambing punya kakak saya, Ya. kalau nggak salah 25.000 betina, umur sekitar 4 bulan. Itu pas masih kecil itu. Iya, itu Jawa Randu. Nah, saya rawat, keluarin anak 2. Saya jual yang satu 75.000 buat jalan-jalan ke kota Semarang. Itu pertama kali saya merantau di kota Semarang. Sehabis itu uangnya habis, saya pulang kayak gitu dulu. Iya. Nah, yang penting udah tahu di kota seperti apa, di desa seperti apa kayak gitu. Terus saya lanjut fokus saya keinget cerita almarhum ibu saya. Kalau tekun sama kambing itu katanya bisa buat cagak melarat kayak gitu. Nah, terus setelah saya kelas 5, kelas 6 itu saya tekun cari rumput, udah tambah banyak. Kalau misalkan habis cari Sekolah. rumput itu pas habis sekolah. Iya. Udah selesai sekolah kan teman-teman saya Main. pada nerusin SMP. Oh, iya. Sedangkan saya kan tidak SMP. Jadi memang dari Iya. kecil beliau ini Temen sudah temen saya pulang sekolah SMP, saya bareng pulang cari rumput. Kayak gitu. Beneran sumpah. berarti dulu rasanya pasti. Saya nangis. Nah, itu teman-teman. Di hati saya nangis, kepingin. Tapi setelah lama Ya. teman-teman saya yang nggak tekun ngarit dari kecil, Ya. sekarang udah pada nikah baru belajar. Nah, itu. Jadi memang beliau ini dari kecil memang sudah suka kambing, teman-teman. Suka. Sudah memelihara kambing Dulu dulu. saya melihara kan sapi punya bapak, Oh, iya. kambing punya bapak. Nah, untuk kambing etawa ras Kaligesing ini, pertamanya seperti apa dulu kok kenal? Kalau kambing? saya dulu beli kambing kayak gini, Ya. itu pas saya kan udah
Saya awal belajar melantik di pasar. Ya. Dapat komisi 10.000. Dapat komisi 5.000 awalnya dulu. Ya. Terus saya punya modal uji nyali. Kalau nggak salah saya punya modal 150.000. Itu tahun berapa, Pak? Lupa saya. Masih 2000 awal mungkin ya? Pokoknya apa belum 2000 malah? saya pernah beli kambing di Pagentan 2 itu 75.000. Nah, 2 ekor. itu tahun berapa itu teman-teman? Itu pasti sudah Itu- lama sekali. Yang satu lakunya 140, yang satu 205.000. Dulu awalannya. Untungnya sudah Ya. berapa kali lipat itu. Terus tapi yang awal kepahitan saya, ya. awal saya menjadi nyali pedagang, Ya. saya ngutang kambing tetangga itu. Kambing 3 ekor, kambing gembel seharga 250.000. Saya bawa pasar, pas sampai pasar mati. Tiga-tiganya. Enggak, cuma yang satu yang bandot besar itu mati. Ya. Saya rugi 140. Itu sama teman saya nggak bertanggung jawab. Alhamdulillah, yaudah saya terjun sendiri nggak apa-apa. Alhamdulillah saya dua kali jalan ke pasar udah melimpah. Jadi Buat memang buat nyaur sama nombokin itu degelnya alhamdulillah nutup, ya? udah ada sisanya. Masih Terus saya nutup. kembangkan lagi, saya pertama beli Itawa 140.000 dipunya petani sini. Nah, itu. Terus dibeli sama Pak Satoto Sumber. Itu dulu Pak Satoto Sumber sama Mubardi itu pakar Itawa yang istimewa. Terus di welahan Pak Sulis. Dulu. Di awal mulanya beliau seperti itu teman-teman. Ya. Dari kerugian itu yang tadi kambingnya mati itu, beliau Iya. menekatkan semakin bulat teman-teman Iya. untuk tekadnya. Soalnya prinsip saya kayak gini. Misalkan contoh ya, orang bisnis kepingin menikmati hasil 50.000, harus berani rugi 50.000. Nah, itu. Karena memang bisnis ya, Pak. Iya. Ya, seperti itu. Ya, terus kambing-kambing yang sering disebut di luaran sana, Pak. Kan dulu dari beliau, dari Ya, jenengan. ya. Dari jenengan itu seperti Srigati, seperti Lohan itu kan banyak berseliweran di Iya, kalau Srigati ya. dulu kan induknya saya dulu ngambil di tempatnya Pak Tekno Jenggawur. Dari Jenggawur Ya, Banjarnegara, teman-teman. terus kalau bapaknya Srigati Ya. itu Singo Barong, itu dari induknya Singo Barong itu emang pasungnya itu bluernya seperti piring. Jadi memang sudah seperti zaman sekarang untuk pasungnya. Kalau sekarang malah Belum ada. kayaknya yang motif-motif kayak jerangkong Ya. itu belum ada lagi. Belum ada lagi, teman-teman. Itu indukannya Srigati. Sangat tipis. Bukan induknya Srigati. Srigatinya. Induknya bapaknya Srigati. Oh, jadi memang sangat kental untuk darah-darah. Iya, Yang pasungnya bagus-bagus ya, Pak. Kalau Srigati itu pasungnya bluer itu motifnya bukan dari Srikandinya, dari jerangkongnya. Dari Makanya turun temurun sampai cicit-cicitnya berarti dari dipasung. indukan pejantannya, dari Iya, bapaknya. iya, makanya kalau saya pelihara jantan, Ya. sejelek apapun, biarpun nggak dapat piala, yang penting dari aliran induk yang istimewa. Kalau jantan itu, Nah, itu juga ilmu juga itu, kalau teman-teman. jantan itu kalau feeling saya, tapi feeling kan Ya, beda-beda. berbeda-beda. Untuk persepsi orang ya, juga berbeda-beda. kalau saya pribadi bukan ngajak-ngajak orang lain. Kalau saya pribadi itu kalau melihara jantan Ya. dari induk jelek buat apa? Nah, Kalau saya
nggak yakin. Itu ilmu Nggak yakin. yang sangat mahal sebetulnya teman-teman. Kalau jantan dibikin gemuk itu yang penting mentalnya buat perawatan itu jangan eman-eman. Nah. Ini dibeli, nurut sama kambingnya, pasti kambingnya jos. Jadi untuk Dan beliau tekun perawatannya. Untuk beliau memilih kambing jantan untuk breeding, lihat dulu dari Induknya. indukannya. Iya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sebetulnya ilmu sangat Jangan mahal. jangan heran sama yang baru lahir itu langsung nyatem. Tapi kebalikannya kan baru lahir udah nyatem tapi sini rahangnya kurang dempot. Iya. Nggak bakalan jadinya bagus. Itu Nggak juga bakalan. ilmu teman-teman. Nah, tadi sudah serigati juga jenengan yang membreeding dulu ya. Iya. Tapi lahir di tempatnya Parsam. Parsam teman-teman. Dulu kan induknya serigati udah deal sama orang Jawa Timur. Lah kebetulan Parsam setelah deal 3 hari itu Parsam nanya buat saya saja. Udah saya jual 14 juta setengah. Saya batalkan, saya kasihkan sama Parsam 11,5 kayaknya kalau nggak 11. Kalau prinsip saya itu jual misalkan selagi teman yang membutuhkan. Iya. Kalau saya yang ngapain buat orang jauh-jauh. Intinya persaudaraan dulu ya, Pak. Iya. Nah, itu dulu kan serigati lahir di tempat Pak Parsam. Iya. Tapi dibeli jenengan nggih. Iya, itu kan saya beli Parsam itu kebetulan itu disuruh bayar kebunnya siapa itu. Oh iya, jadi Terus historinya dulu. iya, saya dulu pas kecil mau dijual saya nggak boleh Ya. karena saya belum punya duit. Oh. Kayak gitu. Setelah saya punya duit, oke, transaksi. Lah, Parsam mintanya 35. Saya oke aja. Berarti Kayak gitu dulu. berarti serigati dibeli jenengan 35 juta Pak, dulu. Kalau deal awal itu 35 juta tapi terus Parsam itu minta kembalian sisa buat bayar kebun salak itu diambil jempe. Oh. Terus jadinya ya 30 juta. Jadi memang seduluran lah. Ya. Dulu Emang beli serigati umur berapa itu? Pas kayaknya 3 bulan kayaknya. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Nah, prestasinya serigati seperti apa dulu, Pak? Dari kecil itu kalau serigati itu kekurangannya paling di telinganya itu kalau zaman sekarang kan harus panjang kayak gini. Ya. Lah motifnya serigati dulu kan kurang papak sedikit kayak gitu. Oh, berarti kekurangannya di telinga. Iya, tapi setelah dewasa itu keserasiannya itu melengkapi kalau serigati. Nah, untuk kontesnya seperti apa dulu? Itu Serigati itu kontesnya itu dari kelas E sampai kelas A itu alhamdulillah itu dapat piala juara 1 terus. juara 1 terus. Bahkan satu event itu saya pernah daftarin misal habis daftar kelas C saya naikkan kelas B dulu Iya. juara lagi. Pernah. Pernah itu dulu. Iya, satu Jadi event. memang regulasi untuk kontes ada yang seperti itu Iya dulu ya, Pak. dulu seperti pernah itu. kayak gitu. Jadi memang sangat istimewa sekali untuk serigati ini. Iya. Tidak heran sering disebut untuk cucu dan cicitnya ini ya apa Ya masih kalau ada darah dipasung serigati. aliran serigati insya Allah nggak mengecewakan. Nah, itu teman-teman. Nggak Sudah mengecewakan. terbukti lah. Yang penting itu ibaratnya belajar matematika Iya. tekun pasti dapatnya nilainya sempurna. Nah, itu. Jadi untuk saingannya itu seperti apa untuk serigati itu dulu? Kalau saingan itu istimewa dulu. Ya, itu juga istimewa ya. Dulu pasti. kambingnya rata-rata jumbo-jumbo. Kalau di kontes sekarang kalau betina kan biasanya kalau lain kelas C Ya. udah pesertanya kurang banyak. Ya, ya. Kalau dulu kelas A banyak. Jadi memang saya belum pernah lihat kambingnya untuk serigati itu. Nah, tapi dari sejarahnya yang beliau ceritakan tadi
saya ada gambaran itu memang sangat istimewa teman-teman. Jadi untuk Iya. saingannya banyak dulu kok bisa dari kelas E sampai kelas A kok juara 1 terus, itu pasti kambingnya bagus sekali. Itu emang kalau kontes dimanapun, kalau pasung yang kayak Srigati berat. Nah, jadi seperti itu lah. Ya kalau yang lain kan kebanyakan variasi bulu. Ya. Variasi bulu. Kalau induk-induk saya yang di kandang kan nggak pernah ada yang kontes-kontes. Kalau dulu saya nafsu kontes. Induk dibawa kontes, induk dibawa kontes. Jadi kalau itu berani bawa kontes itu pasti dapat piala. Itu induk yang itu. Yang sama yang kandang atas. Tapi saya enggak, fokusnya breeding aja. Fokusnya breeding teman-teman. Iya. Jadi untuk beliau memang sudah istilahnya sedikit bosan untuk membawa kontes. Bosan sih enggak. Tapi kalau induk lagi hamil kok nafsu kontes, terus kapan manaknya? Ya, itu juga risiko ya. Iya, kalau otomatis untuk kalau jantan misalkan perawatannya oke, itu nggak masalah. Ya, kambingnya juga sudah siap Nggak ya, masalah. tidak masalah untuk kontes. Kalau betina bagus, kok nafsunya di kontes terus, itu kalau prinsip saya keliru. Nah, Keliru, kerugian besar. jadi cara beliau seperti itu Yang teman-teman. udah saya alami. Ya. Soalnya nggak ada kambing kuru. Ya. Untuk kontes itu. Ya. Nah, otomatis untuk induk kalau kegemukan juga nanti susah untuk hamil Ya, Pak? hamilnya susah, kadang susunya juga kurang. Nah, itu teman-teman. Soalnya lemaknya terlalu banyak. Nah, terus beralih ke saldo, Pak. Saldo kan juga jenengan yang membawa ke Iya. Banjarnegara ini. Kalau saldo, saya suka saldo itu. Ya. Ceritanya kan saldo itu kan induknya masih saudara sama induknya Kamasutra. Oh, dari indukannya. Sedangkan Kamasutra dulu saya jual Kamasutra itu saya bisnis tembakau, saya rugi 82 juta. Tembakaunya itu. Iya, saya kan kalau saya kerugian bisnis selain kambing. Ya. Nah, itu kan dagang musiman 1 tahun 1 kali, dagang tembakau. Udah berhenti kok belum beres. Ya. Lah sedangkan saya kepengen usaha yang lain. Apa yang bisa jadi duit ya saya duitin. Ya. Saya jual sama Kaji Agung. Untuk Kamasutra. Iya, Kamasutra. Ya alhamdulillah kambing yang bagus-bagus dulu hampir dibeli Kaji Agung sama Soleh. Dari jenengan. Iya. Ya. Jadi berarti saldo untuk betinanya kembarannya Kamasutra. Kalau Untuk saldo induknya? itu induknya itu masih saudara induknya Kamasutra. Saudara induknya Kamasutra. Iya, teman-teman. kalau dari bapaknya awal mulanya itu ya dari Sujiyo. dari Sujiyo, teman-teman. Emang identik di kalungnya itu sangat luar biasa. Pola warna. Tapi cuma itu kalahnya saldo itu kalau induknya enggak kuat dari aliran bulu yang lebat sama gelombang itu pedot. Nah, jadi beliau sudah memahami karakteristiknya, teman-teman. Saya masih sisa 1 anak saldo itu, yang 1 yang buat kontesan saya jual, yang enggak kontesan saya breeding. Nah, induknya jelek. itu kenapa itu? Kenapa kok bisa seperti itu? Tapi saya lebih fokus itu. Anaknya pasti luar biasa itu. Apakah menurut jenengan kalau kembaran yang satu kontesan, yang satu tidak kontesan, apakah menurut jenengan anakannya bagus yang nggak kontesan? Rata-rata bagus yang nggak kontesan. Itu juga ilmu, teman-teman. Itu saya jual dulu induknya Hammer. Ya. Saudara induknya Hammer saya jual parsan 13 juta kayaknya kalau nggak salah. Ya. Terus kembarannya itu 11 juta Ya. kayaknya. Terus kembarannya dibeli Noto hampir nggak mau, saya paksain. Ya. Udah
Itu yang jelek. Ya, yang jelek. Itu yang jelek, teman-teman. 7.500.000 saya jamin. Iya. Sampai anaknya ini kalah sama yang dibeli Parsam, ini dikembalikan lagi. Gitu. Dan terbukti anakannya Hammer dulu Pak Noto itu jual termasuk fantastis itu. Iya. Itu alhamdulillah yang sering dapat kanugrahan kambing jelek itu hampir 4 kali Noto sama Parsam. Nah, tapi anakan dari kambing jelek itu yang istimewa. Iya, alhamdulillah. Dulu jantan awalannya itu yang dikasih nama Panji kayaknya. Iya. Itu bapaknya Hammer ya. Itu sangat istimewa. Itu resmi dari kerandahnya susu 1 induknya. Itu kan kembarannya susu 1. Milik Pak Mustolib ya? Iya. Gumasan. Iya. Ya, itu anak perdana. Anak perdana. Itu anak Panji. Itu anak saudaranya. Dulu kakinya bakah kayak gitu. Iya. Nah, itu dulu kambing ditawar orang Temanggung 4.500.000, saya kasihkan Noto 2.750.000. Itu. Jadi Tujuan saya buat itu. breeding Sejarahnya dari dulu. Emang saya sering kayak gitu. Ya istilahnya kambingnya juga belum jauh ya Pak, seperti Iya. itu, masih di area Ya sini, masih berkembang, masih bisa didengarkan dan dilihat. Nah, itu. Enggak, Jadi- bukan cuma anginnya aja. Beliau memang istilahnya sudah palang pintu untuk kambingnya Ya, tawar emang- sekali kesing ini teman-teman. Emang harus sabar. Beneran. Saya dulu beli kambing 4 juta. Induk jumbo, ternyata kambingnya wandu dari Pak Sumar. Ya pernah. Tapi saya syukuri aja. Iya. Ini tambah pengalaman. Untuk pelajaran untuk diri Iya. sendiri ya. Nah, Enggak apa-apa. nah itu suka dukanya dulu Pak. Suka Kalau duka dari suka peternak itu. dukanya peternak itu, yang penting jangan sampai ngalamin cobaan seperti saya kayak dulu. Yang meninggal itu ya Pak. Iya, itu sebenarnya ya susah dukanya itu. Kalau dukanya itu misalkan kambing udah dikawinkan, udah diyakinkan ini hamil 2 bulan, setelah 3 bulan minta kawin lagi. Nah. Itu duka termasuk. Iya. Terus melahirkan itu kadang nyusunya kurang lahap. Ya, untuk jembenya ya Pak. Itu ya kadang ikut Iya. kurang bahagia. Iya. Kadang ya sangat membahagiakan sekali kalau induknya pas sehat, Iya. anaknya sehat, Susunya juga langsung lahap. susunya itu nggak tekor, nggak sampai beli kemana-mana. Itu sangat bahagia sekali. Terus dukanya lagi kan ada yang nasibnya contohnya ya hampir sama Dengan manusia. Misalkan ada yang induknya meninggal Iya, kayak iya. gitu. Kalau meninggalkan itu sudah Ya, istilahnya takdir. sudah takdir lah. Ya. Sudah ada yang punya kalau nyawa teman-teman. Kalau saya masalah kambing meninggal udah nggak heran. Jadi memang yang bernyawa pasti akan mati, seperti itu saja teman-teman. Kerugian pasti ada. Tapi rugi sama untungnya itu nggak sebanding. Nggak sebanding. Banyak untungnya Iya, kalau misalkan- bisa mengelola teman-teman. Jadi pedagang ya yang Iya. ke pasar Ya. rugi kayaknya paling 1 tahun misalkan paling banyak 5 kali. Itu ucapannya kadang nyumpahin sendiri, rugi terus kayak gitu bilangnya. Kalau saya pantangan, kalau rugi jangan sampai Berterus. dengar orang. Ruginya untuk diri sendiri lah. Iya. Untuk berbenah. Nanti bagaimana usaha lagi untuk Bagi saya itu bisnis ngalami kerugian prestasi. Dapat prestasi. karena jarang ya. Iya. Jadi seperti itulah teman-teman. Nah, terus ternak kambing senangnya kayak gini, Mas. Misalkan saya beli kambing indukan 20 juta. Ya.
Gusti Allah itu lagi meridhoi, dikabulkan. Itu degelnya masih utuh, bahkan nambah, anaknya udah bisa dijual buat beli keperluan yang lain. Ya, dan induknya masih. Iya. Itu Terus keuntungan. ya contohnya ya, ibaratnya saya dulu, ini bukan jelek-jelekin sapi, saya dulu kan penggemar sapi, saya itu melihara sapi, saya beli jomboran, dedek, terus rumputnya. Itu kalau misalkan saya perlu kebutuhan kayak gini, nunggu berangkat sama degelnya semua. Iya. Itu susahnya kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Iya, Karena susahnya basicnya kayak gitu. dulu untuk sapi memang untuk penggemukan ya Pak. Iya lah, terus sedangkan sekarang itu fokusnya kan Jual buat sendiri. nyambung hidup setiap hari. Itu teman-teman. Gimana caranya biar misalkan degel 10 juta 1 tahun masih utuh. Nah, Itu udah sangat luar biasa bagi saya. syukur-syukur Nambah. nambah dari hasil jual sempe teman-teman. Iya, itu prinsipnya kayak gitu. Orang bisnis kambing 1 tahun punya, misalkan punya modal 10 juta, masih utuh 10 juta. Itu udah sangat luar biasa. Jadi lanjut untuk saran-saran, entah itu masukan-masukan untuk peternak yang mau menekuni kambing atau yang sudah, monggo Pak, Kalau masukan-masukannya. masukan sih, kalau dari saya ya semoga buat dulur-dulur petani-petani peternak Etawa ya, semoga tetap semangat dan jadi orang penyabar. Soalnya kalau nggak disabarin melihara kambing Etawa, modalnya udah besar. Kalau nggak sabar-sabar itu pasti degelnya nggak bakalan nambah. Pokoknya fokus ketekunan bahwa ternak kambing itu nggak bakalan menyengsarakan yang rawat, pasti membahagiakan. Itu teman-teman. Itu saya sangat yakin sekali. Gak pilih-pilih orang itu kalau kambing. Kambing itu raja kaya. Nah, asal kita mempunyai pengetahuan dan juga sistem breedingnya yang Ya benar. contohnya ya seperti perutnya sendiri. Jangan sampai kelaparan. Nah, itu teman-teman. Kekenyangan juga gak baik. Ya, Istilahnya seperti itulah. iya. Tetap semangat. Kambing itu emang luar biasa, segala-galanya. Buat siapapun nggak pilih-pilih orang. Ini memang kualitas kambingnya, bukan dari orangnya ya Pak. Iya, kalau misalkan ya mau breeding, nggak usah harus warna kayak gini, warna yang istimewa, nggak usah. Yang penting itu mantep aja, ini dari aliran kambing bagus, pasti anaknya besok bagus. Beliau pun yang Kayak sudah gitu. sangat senior juga mengatakan seperti itu teman-teman. Iya. Yang penting kerandanya. Iya, terus Seperti itu ya Pak. kalau kambing gemuk itu kan tergantung perawatan. Iya. Kalau materi itu ya dari dasar. Iya. Memang basicnya kambing Iya. itu. Kalau gemuk, kinclong itu bukan dari watak kambingnya. Itu dari pola yang rawat, Yang rawat teman-teman. kerajinan. Manusianya. Iya. Lah contoh di kandang saya, mana yang kinclong? Nggak ada. Kambing kusum semua, kurus semua. Tapi Itu. memang basicnya sudah bagus teman-teman. Kan jadi seperti itulah. Dari Bapak Matsuko ini kita mengambil pelajaran yang sangat banyak teman-teman. Tanpa disadari ini obrolan ini sangat berbobot sekali untuk teman-teman yang sudah menekuni ataupun yang belum menekuni atau mau menekuni tapi masih ragu teman-teman. Ya sebenarnya sering dengar sekarang kambing
100 juta, 200 juta, 250 juta, ada yang 300. Dulu saya kayaknya itu jual Krishna kayaknya. Itu saya anggap rekornya harga kambing. Nah itu Kayaknya itu berapa itu dulu, Pak? 115 juta. 115 juta tahun berapa, Pak? Saya itu tahun berapa ya? Waktu itu mobil Futura saya itu tahun berapa? Kayaknya saya jual itu ki 2009 apa 2010 ya? Kayaknya 2009 kayaknya. 2009 beliau sudah menjual kambing seharga 115 Kayaknya juta. kalau enggak 2010 2009 kayaknya. Krishna itu anakan sendiri itu. Krishna itu yang ngelahirin Pak Mustolib itu punya Pak Mustolib kambingnya. Dengan beli Itu saudaranya susu satu. Oh, Krishna. Suci teman-teman. Ya. Kembarannya Suci. Beliau jual sudah fantastis itu. Itu- Kalau sekarang pun masih tergolong fantastis, Mas. Itu dulu kalau nggak vakum tekun kambing terus itu dilanjut, itu yang dapat kanugrahan utama dulu Pak Rosanto sama Pak Padilah kalau di Brumasan. Berarti dulu sudah vakum ya, Pak. Ya, Sekarang sudah vakum, teman-teman. Dulu itu punya kambing yang bagus duluan itu sama Wio Anas Raja itu. Oh, Itu dulu saya pernah Mega Pro 1 itu kan kambing berapa ya? Dua itu minta Mega Pro yang bagus, yang grass. ya. Oke. Saya langsung oke aja dulu. Jadi memang harus sabar, teman-teman. Iya. Tidak 1 tahun 2 tahun untuk Lah proses. dulu etalase. belinya saya pas Wio kesini saya beli kambing 2.150.000. Ya. Saya suruh ganti sama saya 2.500.000 nggak mau. Nawarannya 2.400.000. Ya. Setelah 1 minggu pulang kesini lagi dibeli 4 juta. Sama Wio. Nah, jadi memang untuk jual beli kambing memang tergantung lahan, Iya. teman-teman. Terus di tempatnya Pak Wio itu melahirkan 2, Iya. induknya mati, terus anaknya saya balter sama Mega Pro. Kayaknya Mega Pro-nya masih sampai sekarang ya. Masih, itu masih, teman-teman. Itu. Jadi di Wonosroyo itu, teman-teman. Kanugrahan yang luar biasa kalau Itawa. Baik, Pak. Kita sekarang lanjut ke materi-materi indukannya. Ya, Itu juga ada kalau cempe. materi induk seperti itu. Ya, kita review satu-satu, Pak. Monggo. Kalau ini kakaknya yang jantan anak Jojo itu. Itu kakaknya. Iya, Kakaknya anak Jojo itu, teman-teman, yang tadi sudah dikeluarkan. iya. Ini dulu saya kecilnya beli. Oh, ini beli dulu. Iya, beli umur 15 hari. 15 hari, teman-teman. Ini sudah laktasi berapa di sini, Pak? Ini dulu hamil besar. Ya. Kendala PMK itu nggak jadi hamil. Oh, itu Saya kawin ulang, baru ini kayaknya sekitar 2 mingguan lagi lahir. Nah, ini mau lahir, teman-teman. Nah, Berarti lah terus ini Ya. ini induknya kebolajer. belajar, teman-teman. Ini induknya. Ini baru melahirkan yang jempe tadi. Nah, Saya jodohkan sama Jojo. Jojo. Lah kebetulan itu melahirkan 2 jantan. Ya buat nanti kayak gimana hasilnya dibanding sama kebolajer. nah itu. Cuma kalahnya di warna. Speknya seperti ini, teman-teman. Ya, ini kambing mulus kalah warna. Iya. Ini kalau nggak kalah warna ini Ini kalau misalkan di kontes ya berani, ini kan termasuk 2 warna. Iya. Ada putihnya. walaupun Iya. belakangnya hitam ya. Kalau kontes ini di kelas B ini insya Allah ya. Ini Masih masuk ya, Pak? siap. Siap. Tapi beliau tidak untuk Ini siap. kontes kalau indukan. Ini kalau di luar sangat besar, ini sangat jumbo. Tapi nggak usah dikeluarkan, Iya. Pak, karena Resiko. lagi hamil tua. Ini nggak nyadil tapi
ini dari janggutnya ini seperti janggut kuda. Ya. Ini Nyetem ini istilahnya. keyakinan saya kayak gitu, Ya. bukan fanatik nyadilnya. Kebanyakan kalau kambing nyadil ya. Iya. Kalau nyadil sininya dekok, pasti sininya jelek pasungnya. Iya, iya. Nah, Berarti- setelah melahirkan cantiknya hilang. Iya. Berarti menurutin jenengan tidak usah nyadil, yang penting ininya tebal. Iya, janggutnya tebel pasti sampai dewasa cantik terus. Nah, itu teman-teman. Itu juga Itu ilmu. rahasia saya. Lah, ini sisa anak saldo. Oh, ini anak saldo. Iya, ini kenapa masih saya rawat? Iya. Karena anak saldo rewok paling kuat ini tok. Oh, berarti ini. Cuma satu. Ini crashkan sama apa ini kok bisa saldo Ini- keluar rewosnya bagus ini? Induknya ini Iya. masih darah samurai. Masih darah samurai teman-teman. Iya. Jadi tidak heran Cucu samurai. anakan saldo tapi rewosnya tebal teman-teman, Nah, seperti itu. Kalau Nah, itu ini sudah. berani ngeluarin berani. Tapi Ini induk yang pasung paling jelek di kandang Matsuko ini. induk Ini. pasungnya paling Beneran. jelek. Bisa di Saya punya dekatkan. induk kayaknya masih rawat induk berapa ya? 23. Kayaknya induk yang pasungnya paling jelek cuma ini dok. Tapi ini anak saldo, Pak. Iya, ini anaknya laku 50 juta. Nah, kan dari induk yang katanya anak Pak Suko jelek. Anak perdana itu kayaknya kalau bertahan menguntungkan di kandang Bawon Barasuta, Barasuta, yang kepala sama- coklat induknya ini. Nah, itu kemarin sudah di-review teman-teman. Bisa ditonton itu. Beneran. ada. Ini induk kan. Tapi saldo kan kepalanya sudah bagus-bagus, Pak. Iya. Ini Nah. ini pasunya ngikut induknya ini, yang Nah. satu ngikut saldo. Bapaknya. Iya. Itu yang satu istimewa, Pak. Istimewa tapi belakangnya nggak istimewa. Oh, Bang. berarti bagus ini. Namanya kambing Etawa itu 1000 sayang. Nah, sayang rewosnya, Nah. sayang telinganya, sayang pasunya kayak gini kayak gitu. nah untuk tips memilih indukan ini seperti apa, Pak? Kalau Tips untuk memilih indukan ya. ya. Kalau yang utama itu kan misalkan udah paham sama induknya yang mau dibeli. Ya, Misalkan anakannya mau bebek. ya. Itu kan terutama ya muka dulu. Mukanya dulu. Makanya yang penting kan jangan ngambil nyadilnya dulu. Yang penting janggutnya sini tebel. Ya. Nah, otomatis sininya nanti kan tambah dempot, Ya. sini tambah cantik. Itu Kayak tips, gitu. teman-teman. Kalau dari telinga, kalau menurut jenengan Kalau telinga Untuk indukan, kalau telinga seperti apa? yang penting kan kalau telinga ya jangan terlalu ngangkat. Kayak Oh. gitu ya. Jangan terlalu ngangkat. Berarti yang Soalnya utama- ya kadang ada yang telinganya ngangkat pun kalau dari atasnya nggak ngangkat, anaknya yang nggak ngangkat. nah itu teman-teman. Nanti Biasanya ke cucunya kayak ya, gitu. Pak. Iya. Nah, ini Ini indukan anak saldo yang saya paling suka. paling suka, teman-teman. Bukan Posturnya kumisan. juga bagus. Iya. Posturnya jumbo, teman-teman. Ini mana juara ini anaknya dibawa di Riau yang satu. Nah, itu. Anaknya Yang insya satu. Allah besok istimewa itu di tempatnya Mas Aryo. Itu dikraskan sama Jojo ya, Pak, ini ya, Ya. Pak. Dikraskan sama Jojo, teman-teman. Nah, ini niat saya kan saya bikin pasungnya lebih cantik lagi. Saya kawinkan sama yang kerandanya Srigati. Nah, itu, teman-teman. Ini kan saya kawinkan sama punya Pak Palil. Kalau tips dari badan seperti apa kalau untuk indukan menurut jenengan? Kalau badan Ya. yang penting itu kalau induk itu kebanyakan induk yang bisa bagus-bagus itu jangan yang besar di depan. Oh, berarti yang depannya nggak harus besar-besar, Jangan. tapi bokongnya ya, Pak? Iya. Itu. Yang semok-semok lah Nah, istilahnya. Terus kalau nggak kepepet banget, Iya. kalau misalkan kalau badannya kurang panjang, kalau
misalkan bersaudara 3 nggak apa-apa, tapi kalau anak tunggal atau anak 2 misalkan badannya kurang panjang ya pasti tetap kurang panjang. Oh, Kalau berarti induk faktor dari kembar 3 atau anak tunggal berarti itu mempengaruhi. itu pengaruh. Itu pengaruh. Soalnya misalkan anak 3 ya, Ya. badannya kurang panjang. Tapi hasilnya luar biasa loh. Kalau buat indukan. Ya, indukan ini. Ini Nah, kalau dikeluarkan induk di kontestan pun berani. nah, ini teman-teman. Ekornya sangat istimewa, teman-teman. Duduk. Kan mau tentang kan. Ngarep cucu. Seperti ini, teman-teman. Ekornya sangat ini sudah poknya tebal, panjang, bulunya juga menjuntai seperti ini. Untuk rewos memang jarang menurut jenengan nih, Pak. Kalau untuk saldo rewos seperti ini Rewos paling kuat kayak. memang jarang, teman-teman. Seperti ini. Untuk rewosnya tebal, Ini terus panjang. Kalau anak perdananya itu yang kepala coklat di kandangnya bawon. ya. Itu, teman-teman. Bawon sampai mengeluarkan itu ya hancur. Ini juga posturnya panjang ya, Pak. Posturnya juga panjang, terus bokongnya semok, teman-teman. Yang dikatakan beliau tadi, bokongnya semok seperti ini. Ini juga rewosnya memang jarang anak saldo seperti ini. Untuk telinga juga lentur-lentur ya, Pak. Lentur. Telinganya lentur-lentur. Dah ya. Sudah. Ini sudah kawin lagi apa belum ini? Sudah kawin tapi kayaknya kok masih ragu, susunya masih produk terus. Oh, sudah berapa bulan? 2 bulan seharusnya kan susu udah mengering. Oh, berarti kalau indukan, kalau ciri-ciri hamil 2 bulan sudah Ya mengering itu? kebanyakan itu mengering. Kebanyakan mengering. Jadi Nah, seperti contohnya itu. ini udah pada hamil nih. Ya. Tuh, susunya kan udah pada mengering tuh. Ya, untuk ambingnya ya. Nah. Untuk ambingnya juga sudah. Ini hamil berapa bulan ini? Ini kayaknya 3 bulanan 3 bulanan. lebih. Ini kepala merah seperti ini tapi aduh. Ya, tadi yang itu tadi dikatakan paling jelek, teman-teman. Ya, wajar. Yang lain seperti Iya. Di kandang atas malah anti-anti. Nah, nanti kita lihat ya, Pak, di atas ya, Pak. Nanti kita lihat, teman-teman. Itu udah ada yang umum. Ini sudah laktasi nih. Ini laktasi 4 apa mau 5 ini. Nah, Ini anaknya juara terus ini. nah itu, teman-teman. Kalau menurut jenengan, kelebihan dari induk ini apa, Pak? Ini nggak ada kelebihannya, cuma serasi. Oh, cuma serasi. Iya, cuma Dapat semua, teman-teman. Ya, kelebihannya itu kalau ngeluarin anak itu ngalungnya itu Ya. luar biasa dan mukanya itu cocok. Jadi Ini apakah soalnya kan ini Nah. sangat tipis. berarti menurut jenengan untuk indukan yang bagus seperti ini? Yang Yang tipis-tipis. tipis-tipis. Yang dinamakan cembung kan kayak gini. Ya. Nah, ini bakalan yang mengerikan nih. Nah. Ini setelah gemuk halus, ini bulu rontok sulam lagi. Ya. Ini cembung lagi. Ini jantan apa betina ini, Pak? Betina. Ini betina, teman-teman. Ini yang diminta Derzo. Seperti ini. Belum jadi. Ini umur berapa sekarang ini? Umur sekitar 25 hari. 25 hari, teman-teman. Dijual apa enggak? Kemarin saya minta 15 juta nggak berani. Terus saya mintanya sama jantannya, saya minta 25 juta. Dua. Berarti kalau teman-teman ada yang minat dari viewer-viewer Sumarah Kabar Kambing ini, langsung saja chat nomor Pak Matsuko. Nanti ada di deskripsi. Ini Kalau net ya, Pak, 25 ya, juta. warna Net, jelek. teman-teman. 25 Kalau juta. warna Dua. yang betina itu jelek hitam. Ya, tapi Belakangnya kan ada hitamnya. itu indukannya yang mana itu, Pak? Indukannya hitam.
Padahal indukannya dari luri luar biasa itu, anak dakir telahir itu. Dakir itu Punya apa? Yuda Atasnya? Blora dulu. Tumpang kayaknya. Jadi itu net 25 juta 2 jantan betina teman-teman. Nanti bisa dijabri saja nomornya Pak Matsuko. Kalau ini yang satu ini anak Samboyo. Ini anak Samboyo Iya, teman-teman. buat PR. Samboyo miliknya Pak Agus. Nah itu Samboyo juga jenengan yang dapat dulu ya Pak. Iya. Itu teman-teman. Samboyo itu anak bintang ya Pak. Iya, anak bintang. Samboyo anak bintang teman-teman. Sih. Itu saya suka Samboyo ya. Itu kepingin aja biar lurinya bintang itu pada tahu. Nah masih teruri-uri lah. Ya, menyebarkan soalnya di sini. Iya, bintang itu emang genetiknya sangat luar biasa. Tapi kalau di anaknya bintang itu, di kecilnya kan ya samalah biasa-biasa aja. Tapi besarnya itu emang luar biasa. Itu seperti itu teman-teman. Iya. Karakteristik Ya alhamdulillah dari anakan. sekarang udah pada tahu. Itu teman-teman. Emang peternak itu harus sabar, itu kesabarannya ya ujiannya kayak gitu. Emang karakter kambing beda-beda, ada yang lahir langsung istimewa 2 bulan jelek, Nah. itu lahir jelek setelah 2 bulan kelihatan bagus, itu banyak. Nah, itu Itu. juga faktor-faktor dari keranda itu sendiri. Sabarnya kayak gitu. Ya, gitu. Ya, jadi begitu teman-teman. Untuk lebih detailnya lagi, nanti kita review lagi di kandang Mendotani Farm milik Pak Matsuko ini. Nanti nunggu itu lahiran ya Pak. Ya. Nanti nunggu itu lahiran sama yang di kandang atas teman-teman. Nanti kita review bareng sama cembenya kalau udah keluar. Jadi untuk sekarang sekian dulu ya Pak. Terima kasih untuk waktu dan sama-sama. tempatnya, untuk pelajaran-pelajaran yang sudah Semoga dibagikan. bermanfaat. Amin, amin. Amin. Untuk kata-kata penutup Pak, monggo untuk teman-teman jenengan viewer. jenengan wis. Nah. Ya, beliau sudah menjabarkan itu tadi untuk pemilihan induk yang seperti apa, untuk karakteristik anakan Jojo, perkembangan dari kebolajar sekarang seperti apa, sejarah-sejarah kambing yang dulu seperti apa. Beliau memang bapaknya Itawa lah kalau di Banjarnegara dan juga Wonosobo ini memang beliau lah. Saya sangat respect sama beliau ini. Jadi seperti itu dulu teman-teman. Pembahasan kita hari ini, kita sudah melihat materi-materi di kandangnya Mendotani Farm. Jangan lupa di like, di komen apabila ada pertanyaan, di share ke teman-teman kalian, dan juga tentunya untuk di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.